Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Langsung saja izinkan kami mempresentasikan hasil observasi strategi dan metode pembelajaran PAI di SDN 1 Bugil. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat yang dapat ditempuh untuk memajukan bangsa dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka akan lahir generasi peserta penerus bangsa yang berkualitas. Seseorang cerdas akan melahirkan beberapa karya, tetapi guru yang cerdas dan berkualitas akan melahirkan ribuan anak bangsa yang akan menjadi generasi muda yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa ini. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Salah satu di antaranya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dilakukannya observasi ini agar kami para mahasiswa dapat mengetahui lebih lanjut mengenai strategi dan metode pembelajaran PAI yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Dengan dilakukannya observasi ini akan memberi gambaran yang nyata teori-teori yang telah dipelajari, kegiatan perkuliahan, dan akan memudahkan siswa untuk memahami dan mendalami dalam dunia pendidikan dalam profesinya sebagai seorang guru. Rumusan masalah yang ingin kami ketahui, yang ingin kami ketahui dalam observasi tersebut adalah yang pertama, bagaimana strategi dan metode yang digunakan oleh guru PAI Sekolah Dasar Negeri 1 Bugel dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menentukan strategi dan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana kendala dan kesulitan yang dialami dalam pembelajaran. Yang keempat, bagaimana kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang diterapkan. Adapun tujuan observasi, dilakukannya kegiatan observasi ini dikarenakan ada beberapa tujuan yang ingin kami ketahui. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis strategi pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran PAI di kelas 4 SDN 1 Bugel. Untuk mengetahui cara guru menentukan strategi dan metode yang tepat. Untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang dialami dalam pembelajaran. Dan yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang diterapkan. Manfaat observasi bagi kami saat observasi yaitu mengetahui keadaan sebenarnya ketika dalam proses pembelajaran apakah sesuai dengan teori atau tidak. Menjadikan semangat dan motivasi baru agar dapat menciptakan inovasi baru, agar pembelajaran di kelas dapat menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Mahasiswa dapat melihat dinamika kelas dan bagaimana guru mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi dengan melakukan observasi pembelajaran di SD ini kami mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang berharga dan meningkatkan kemampuan kami sebagai calon guru. Kajian teori. Menurut Suparman, strategi pembelajaran adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah diuraikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi. Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi proses pembelajaran ini perlu direncanakan, perlu dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Dilaksanakan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan metode pembelajaran menurut Jamroh adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari konsep pembelajaran, metode, model pembelajaran dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran di dalamnya. Terdapat strategi, di dalamnya itu terdapat strategi, terdapat teknik, terdapat metode, terdapat bahan, media, dan alat pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Hasil observasi, jadi kami telah mengobservasi SDN 1 Bugel dengan guru pengajarnya yaitu Ibu Uswatun Hasanah, Sarjana Pendidikan Islam, tempat tanggal lahir Pati 3 Juni 1993, yang berusia 32 tahun, yang memberikan mata pelajaran menjadi guru pengampu PAI. Dia telah lama mengajar selama kurang lebih 4 tahun. Jadi kelas yang kami observasi yaitu kelas 4 SD. Jumlah siswanya 22 orang, yaitu semester ganjil semester 1. Proses pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, oleh kami mahasiswa pada hari Selasa kemarin di kelas 4 SD 1 Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, mendapatkan beberapa temuan tentang pembelajaran yang dilakukan di SD tersebut, mulai dari perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Dalam suatu instansi sekolah, perlu adanya proses perencanaan yang akan dilaksanakan. Jadi perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan guna untuk mempersiapkan proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar, berjalan dengan efektif, dan berjalan dengan efisien. Dalam perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah dalam proses pembelajaran, dalam proses perencanaan pembelajaran harus hasil dari proses berpikir dan disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada di lapangan, dan disusunnya itu tidak asal-asalan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan ini dibuat untuk menciptakan sebuah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran ini dijadikan acuan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi, guru kelas 4 SDN 1 Bugel ini membuat perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di kelas tersebut. Oleh karena itu, ketika menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP,
per tema secara mandiri sesuai dengan standar sekolah yang ada di Indonesia. Kelas mat ini menggunakan kurikulum Merdeka. RPP kurikulum Merdeka ini telah disesuaikan dengan KD atau subtema yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran. Namun, RPP yang dibuat itu hanya untuk pelajaran tersebut dijadikan sebagai pegangan. Ketika pembelajaran berlangsung terkadang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Pada kelas tersebut sedang menyampaikan tema sholat. Jadi ketika observasi sedang dilaksanakan pembelajaran tentang sholat. Strategi yang digunakan dalam membuat perencanaan pembelajaran untuk dijadikan pegangan selama menyampaikan materi yang akan disampaikan, guru kelas mat tersebut juga sudah menemukan metode yang digunakan dalam proses belajar yang dilakukan. Strategi dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, guru harus tepat dalam memilih strategi yang akan diterapkan. Menurut pendapat Abu Ahmad, mengatakan bahwa strategi merupakan suatu pola yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pada kelas 4 SDN 1 Bugel, guru PAI menggunakan strategi pembelajaran yang pertama adalah strategi ekspositori. Yang kedua, strategi Student Centered Learning atau SCL. Yang ketiga adalah strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL. Strategi ekspositori. Jadi guru menggunakan strategi ekspositori di mana guru menjelaskan pelajaran dengan jelas sehingga murid bisa memahami pelajaran dengan mudah. Jadi ketika guru ini sedang menjelaskan pelajaran, guru menggunakan alat bantu LCD, proyektor yang digunakan untuk mendukung penjelasan agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Karena di dalamnya terdapat gambar sehingga peserta didik bisa memahami dengan baik. Dan yang kedua adalah strategi Student Centered Learning. Pendekatan pengajaran yang berfokus pada peserta didik. Jadi peserta didik didorong untuk memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, melakukan upaya yang intensif untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan. Dilaksanakan dengan siswa membaca buku pelajaran, buku digital di komputer, dan mendiskusikan materi yang diterima. Sehingga dapat membuat siswa belajar dengan seru dan menarik, serta siswa menikmati setiap proses pembelajaran. Seperti yang dicontohkan, guru menyampaikan secara singkat materi yang dipelajari dan memberikan suatu permasalahan. Kemudian peserta didik memecahkan masalah dengan cara diskusi kelompok. Setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Selanjutnya, strategi contextual teaching and learning. Strategi yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi, strategi contextual teaching and learning ini peserta didik didorong untuk memotivasi dirinya sendiri, selanjutnya melakukan upaya yang intensif untuk memperoleh kompetensi yang diinginkan.
Dilaksanakan dengan siswa membaca buku pelajaran, buku digital di komputer, dan mendiskusikan materi yang diterima. Dapat membuat siswa belajar dengan seru dan menarik, serta siswa menikmati setiap proses pembelajaran. Guru menyampaikan secara singkat materi yang dipelajari dan memberikan suatu permasalahan. Peserta didik memecahkan masalah dengan cara diskusi kelompok. Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Kemudian, strategi kontekstual teaching and learning. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Selain menggunakan strategi ekspositori dan strategi kontekstual teaching and learning, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan peristiwa dalam kehidupan nyata. Dalam observasi tersebut, guru mempraktikkan gerakan-gerakan sholat dan diikuti oleh peserta didik. Guru PAI tersebut meminta siswa dan siswanya untuk praktek sholat ketika mempelajari bab sholat, sehingga sholatnya bisa menjadi lebih baik dan bisa diterapkan dalam beribadah sehari-hari. Adapun metode yang digunakan adalah yang pertama metode ceramah, dan yang kedua metode demonstrasi, dan metode praktek langsung. Guru PAI SD 1 Bugel menerapkan metode ceramah. Metode ceramah yang digunakan guru untuk menjelaskan tentang materi-materi sholat, seperti waktu pelaksanaan sholat fardu, tata cara sholat fardu, syarat sah, syarat wajib, rukun sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Menurut guru mata pelajaran yang penulis teliti, materi ini sangat cocok menggunakan metode ceramah, karena metode yang diajarkan berbentuk penjelasan dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Selain menggunakan metode ceramah, juga menggunakan metode demonstrasi, yaitu cara penyajian pembelajaran dengan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan, dan dilakukan dengan cara memberikan contoh materi ajar sehingga peserta didik dapat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak keliru. Jadi metode demonstrasi ini cara mengajar yang dilakukan suatu kegiatan dengan metode memperagakan suatu proses, cara, dan urutan melakukan suatu kegiatan. Dengan metode ini akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Dalam pelaksanaan metodenya ini menuntut keterampilan pendidik karena tujuannya bukan hanya untuk dilihat oleh peserta didik, tapi juga untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Metode demonstrasi ini biasanya dikombinasikan dengan metode praktek langsung. Metode ini banyak digunakan oleh Rasulullah, terutama dalam hal tata cara ibadah, seperti sholat. Adapun kendala yang dialami. Kendala yang dialami dalam pembelajaran PAI di SDN 1 Bugel yaitu yang pertama, tingkat konsentrasi dan perhatian siswa yang bervariasi. Tidak semua siswa yang memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap materi agama. Sebagian siswa terlihat antusias dan cepat memahami penjelasan guru, sementara sebagian lainnya sudah terdistraksi dan kurang fokus. Hal ini biasanya terjadi karena guru menyampaikan materi dengan metode ceramah yang berlangsung agak lama. Selain itu, tantangan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak kepada siswa dalam kehidupan nyata. Meskipun siswa memahami teori tentang adab, kejujuran, dan tanggung jawab,
tidak semua siswa mampu menerapkannya secara konsisten dalam keseharian. Maka guru PAI menyampaikan bahwa terkadang ada siswa yang masih berbicara kasar, ada yang mengejek, tidak tertib saat sholat berjamaah, atau malas menghafal doa-doa harian. Guru menyadari bahwa pembentukan akhlak memerlukan proses yang panjang dan konsisten. Dan yang ketiga adalah keterbatasan waktu pembelajaran PAI yang terbatas. Dalam seminggu, jam pelajaran PAI hanya berlangsung beberapa kali, sementara materi yang harus disampaikan cukup banyak, meliputi akidah, ibadah, akhlak, tarikh atau sejarah, Al-Quran hadis, dan lain-lain. Guru harus pandai mengatur waktu dan memilih metode yang efektif agar semua materi dapat tersampaikan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, guru PAI tersebut memiliki harapan yang besar terhadap siswanya di masa mendatang, agar siswanya tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran secara kognitif, tetapi juga dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam perilaku sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Adapun solusi yang diterapkan berdasarkan kendala yang dihadapkan dalam pembelajaran PAI di SDN 1 Bugel, solusi yang diterapkan oleh guru PAI untuk mengatasi kendala tersebut adalah yang pertama, guru berulang kali mengingatkan siswa untuk memperhatikan pelajaran dan menjaga ketertiban, sehingga murid tetap terkondisikan di jam-jam terakhir pelajaran. Guru dan wali murid saling berkomunikasi, sehingga akhlak murid di rumah tetap baik. Seperti menjalankan sholat, guru memberikan buku absen sholat 5 waktu yang ditandatangani oleh orang tuanya. Di jam terakhir, guru memberikan game, sehingga murid tidak jenuh, tidak merasa bosan, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Jika strategi yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi siswa, maka guru mengganti strategi dan metode pembelajarannya yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Sekian presentasi hasil laporan hasil observasi di SDN 1 Bugel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.